Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara penggunaan OBS Studio. OBS Studio adalah Open Broadcast System di mana kita bisa membuat teks pada layar kita ya, layar tampilan kita dan terlihat oleh banyak orang ya, seperti di TV-TV. Nah, bagaimana cara memulainya? Yang pertama kita download terlebih dahulu OBS Studio-nya, webnya di link berikut obsproject.com. Nah, di sini ada 3 pilihan. Apabila operating system Bapak Ibu sekalian adalah Windows, silakan download Windows. Apabila operating system Bapak Ibu adalah Macintosh, silakan download Mac. Apabila Linux, silakan download Linux. Kalau saya di sini menggunakan Windows. Nah, apabila sudah di-download, akan ada tampilan seperti ini. OBS Studio dan OBS Virtual Cam. Silakan di-download. Silakan di-install dua-duanya. Setelah di-download, silakan di-install. Nah, setelah di-install, ada OBS Virtual Cam. Nah, ini untuk apa? Kalau untuk OBS Studio itu untuk membuat tampilan. Kalau untuk OBS Virtual Cam ini untuk menyambungkannya kepada platform manapun gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan Zoom, ini bisa disambungkan ke Zoom. Kalau kita menggunakan Gmeet, kita bisa menggunakan ke Gmeet. Apabila kita menggunakan Jitsi, ini bisa disambungkan ke Jitsi. Nah, apabila sudah di-download, Bapak dan Ibu sekalian, tampilannya akan seperti ini. Saya sudah saya install dan sudah saya download dan sudah saya install. Kita buka. Untuk tampilan, nah ini saya udah bikin template-nya yang udah ada ya. Untuk tampilan mungkin nanti saat pertama dibuka, Bapak Ibu sekalian tampilannya akan blank seperti ini. Blank seperti ini, maaf. Blank seperti ini ya. Nah, blank seperti ini tuh, ini nggak masalah gitu. Tapi saya biasanya menggunakan yang namanya studio mode. Kenapa dibikin studio mode? Ini untuk mempermudah. Saat saya mengklik studio mode, di sini akan ada dua sisi. Sisi pertama adalah sisi preview dan sisi kedua adalah sisi program. Nah, di sisi preview ini kita bisa mengedit sesuka hati kita bagaimana tampilannya, apakah sudah cocok atau belum. Nah, apabila sudah cocok, kita klik transition dan akan masuk ke program. Maksudnya akan masuk ke software atau platform saat kita melakukan webinar seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini nanti untuk mempermudah. Di sini ada search. Nah, di sini kita ngeditnya di sini di search. Kita edit search-nya. Pertama, kita akan menampilkan layar. Untuk menampilkan layar, kita tambahkan add plus ini ya, add. Lalu kita tambah yang namanya video capture device untuk menangkap gambar, untuk menangkap kamera ya. Kita klik. Kita beri nama kamera saja ya. Nah, kamera itu ada berbagai macam ya. Kalau di sini saya menggunakan kamera laptop saya dengan device-nya namanya USB 2.0 HD UVC webcam. Ini webcam bawaan laptop saya. Kalau misalkan menggunakan webcam baru kayak Logitech dan lain-lain dicolokkan melalui USB, ya silakan, nanti bisa dicari di sini, Kita klik OK. Nah, tampilannya itu belum full ya. Kalau mau full, kita tinggal tarik saja. Tapi kalau misalkan saya nggak tahu tariknya udah benar atau belum, misalnya kayak gini jadi gepeng biasanya ya. Nah, tinggal klik kanan, lalu transform. Sudah transform, pilih fit to screen. Nah, sudah sesuai dengan screen-nya ya. Ini sudah ada yang namanya tampilan kamera. Tapi di program itu belum ada. Bagaimana untuk menampilkan di program? Tinggal klik transisi. Nah, sudah ada di program nanti. Tapi kita belum nyambungin ke program ya. Nah, setelah disambungkan ke program, kita sudah memilih kamera. Kita ingin menambahkan template kita ya. Saya sudah membuat beberapa template tersebut untuk nama-nama para pemateri dan moderator. Untuk menambahkan template tersebut, saya membuatnya menjadi image ya, image yang formatnya PNG. Nah, caranya bagaimana? Tinggal tambah lagi, add, lalu menambah image. Setelah itu kita beri nama bebas ya, saya akan beri nama template. Kita browse. Nah, browse itu di mana kita simpan si template tersebut. Nanti kalau sudah di-download, biasanya Bapak Ibu sekalian disimpannya di folder download. Kalau saya di sini simpannya di folder drive I ya. Saya simpan di Illustrator. Nah, sini. Kita klik. Nah, ini adalah template yang sudah siap. Ini sudah ada nama saya dan saya bagian apa seperti itu. Tinggal klik OK. Nah, ini kan kegedean nih, terlalu gede. Caranya bagaimana ya? Tinggal ditarik lagi.
kayak tadi, ataupun di klik kanan lalu di transform dan fit to screen. Nah, sudah cocok nih, udah pas dengan layar. Kenapa saya bikinnya ini terlalu atas gitu ya? Karena nanti tampilan zoom itu kalau yang full screen, kalau kita klik, dia itu akan menutupi bagian sini, dan nama kita dan running text pun akan ketutup. Makanya di sini saya memberi jarak dan juga untuk nama kita dan juga untuk running text. Nah, untuk menambahkan running text seperti apa? Sama seperti cara yang lain, seperti cara 2 tadi ya, tinggal tambah di sini. Hanya saja sekarang kita menambahkannya teks. Kita tambah teks. Kita beri nama running text ya. Running text. Nah, di sini saya menggunakan font Arial. Kemarin sih kalau dari Pak Ketua, running text-nya yaitu Haji Sehat, Haji Mabrur ya. Kita mulai dengan strip. Haji Sehat, kita fontnya gede, kapital semua ya. Haji Sehat, strip lagi, Haji Mabrur, strip lagi. Nah, kita copy aja nih, banyak ya. Kopinya sampai hajinya aja, sampai hanya aja, jangan sama stripnya lagi. Kalau sama stripnya lagi nanti double. Kayak gini nih. Double kan? Nah, makanya kita kopinya dari haji saja. Silahkan diatur sedemikian rupa oleh Bapak Ibu sekalian. Saya bikin sebanyak ini saja ya. Nah, setelah itu, huruf Arial ini kita bisa edit mau apa aja, arsipo semi bold misalkan Arial, kalau misalkan pengen lebih tebal arsipo. Tapi ini miring ya. Lebih enaknya Arial Black aja deh ya. Arial Black atau Arial Narrow. Arial Narrow. Nah, Arial Black aja deh biar lebih tebal ya. Nah, Arial Narrow, Arial Black ini udah diganti, ini tulisannya segede gini ya. Setelah itu misalkan warnanya pengen kita ganti, kita scroll ke bawah aja, di sini ada color, kita ganti warnanya. Kemarin katanya pengen warnanya hijau dan kuning ya. Kalau di sini nama kita udah menggunakan kuningnya tulisan dan backgroundnya hijau, kita balik saja. Hurufnya kita menggunakan warna hijau. Saya menggunakan hijau sedikit tua yang ini ya. Nah, untuk backgroundnya ini belum ada background nih. Scroll lagi ke bawah, ini ada background color. Saya ubah warnanya menjadi kuning. Saya pilih kuning ini. Oh, belum ada perubahan. Nah, untuk mengubah backgroundnya untuk terlihat jelas, tinggal tambahin background opacity-nya nih. Tinggal kita pindahin sedikit. Nah, ada opacity-nya. Oke aja. Setelah di oke, ini kan kegedean, kita tinggal resize saja biar tulisannya rada kecil ya. Kita kecilin aja, jangan sampai ini lebih kecil daripada running text ya. Bisa dipindah-pindah seperti ini. Kecilkan saja, jangan panik apabila hilang, tinggal tarik aja. Tapi yang penting si mouse-nya itu nggak lepas ya, klik kanan mouse-nya itu nggak lepas. Kecilin aja, kita bikin kecil. Kecil lagi, dikit lagi. Nah, masih gede, kita kecilin lagi sedikit. Oke, segini masih gede dikit, kecilin lagi dikit. Nah, segini cukup kayaknya, insya Allah ya. Nah, kita tempel di sini. Kenapa belum gerak nih? Nah, untuk membuat si running text ini bergerak, caranya cukup mudah. Tinggal klik running text ini ya, klik kanan ya, diklik kanan. Klik. Ada pilihan filter. Kita klik filter. Filter efek ini masih kosong. Kita tambah efeknya. Efeknya apa? Efeknya yaitu scroll. Kita tambah scroll. Kita oke. Nah, di sini ada horizontal speed dan vertical speed. Saya di sini akan menambahkan horizontalnya ya. Karena untuk bergerak horizontal, kalau vertikal itu ke atas, horizontal itu ke kanan atau ke kiri. Nah, kita bisa atur sedemikian rupa kecepatannya. Nah, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Kita atur sedemikian rupa. Sini misalkan ya. Kalau dikira sudah cukup, tinggal close. Nah, bergerak kan? Cukup seperti ini, mudah. Tampilan di Zoom itu masih belum masih belum seperti ini, masih seperti ini, tinggal klik transisi. Nah, ini udah beres untuk OBS, tapi di Zoom itu kita belum tampil, makanya untuk menampilkannya kita klik tools. Nah, tadi kan saya sudah suruh mendownload dan menginstal yang namanya virtual camera. Kita kalau misalkan sudah mendownload virtual camera, di OBS itu sudah ada tampilan virtual cam.
kita klik virtual cam-nya. Nah, di sini ada OBS kamera, ada pilihan target kameranya, saya menggunakan OBS kamera saja. Lalu klik start. Sekarang kita buka Zoom. Mau misalkan mulai atau misalkan sudah ada dalam Zoom-nya ya, itu bebas. Nah, ini tampilan saya seperti ini. Kalau misalkan pertama buka Zoom, biasanya masih loading, mohon maaf. Nah, saat pertama kali tampilan buka Zoom, itu pasti kameranya mati. Keadaan mati. Kenapa keadaan mati? Karena USB 2.0 HD UVC webcam ini adalah bawaan laptop dan ini sudah digunakan di OBS. Di sini ya, kamera kita yang awal ini. Nah, makanya dari dari Zoom itu tidak bisa mendeteksi. Alhasil kita harus mencari yang lain. Nah, yang lainnya apa? Tadi kita sudah pindahkan virtual kamera itu ke OBS kamera. Tinggal klik OBS kamera, kita nyalakan start video. Nah, sudah jadi. Nah, ini alasan kenapa saya membuat nama dan juga running text lebih atas, karena nanti kalau misalkan menggunakan Zoom ini akan ketutup. Kalau kita full screen itu akan ketutup. Makanya di sini saya menggunakan template yang lebih naik ke atas gitu ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Apabila ada pertanyaan silahkan japri ke saya. Sekian pembawaan dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.